Oke, melihat paparan tadi kan kita sudah singgung, ini sebenarnya baru di permukaan gitu ya, berbagai strategi yang akan dijalankan ke depan, tapi kita sudah mendapatkan kurang lebih gambaran kasarnya, begitu nanti mungkin bisa kita bahas lebih jauh. Tapi mungkin yang sekarang juga menyita perhatian adalah soal harapan pertumbuhan ekonomi 8% begitu. Apakah optimis bisa tercapai gitu harapan itu? Kita lihat dulu ini adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia 10 tahun terakhir gitu ya, angkanya dari tahun 2014 ya, itu di 5%, kemudian turun di 4,88%, di 5% pada tahun 2016, turun lagi, kurang lebih stabil lah ya begitu, kecuali pada saat COVID itu turun sampai dengan minus ya, minus 2,07%, kemudian perlahan-lahan naik lagi sampai dengan ke 5,31% di tahun 2022 dan stabil di kisaran pertumbuhan 5%. Nah sekarang harapannya adalah untuk mengejar pertumbuhan 8% begitu ya. Saya mau kemana dulu nih yang menjawab terlebih dahulu? Pak Derajat atau Pak Andri? Saya terakhir penutupnya aja. nanti ya. Gongnya ada di Pak Derajat begitu. Silakan Pak Andri. Ya sebetulnya pertama gini, kenapa? Kita pernah mencapai 8% sebenarnya. Pernah Ya? 5 kali. Kita dari tahun 60 itu 5 kali. Pernah. Tetapi kan kita melihat bahwa kepentingan 8% itu apa sih sebetulnya? Kan 2045 kita diharapkan menjadi negara maju. Salah satu syaratnya kan 6-7%. Tapi kalau kita berbicara mengenai 8%, saya rasa dalam 1 tahun bisa nyampe 6% aja, saya rasa itu prestasi yang cukup besar gitu ya. Dalam 6% itu dalam apa? Dalam 5 tahun ya? Dalam satu tahun atau ya mungkin 2 tahun lah ya, 2 tahun saya rasa itu prestasi. Bisa, gitu bisa ya. dong, berarti kalau dalam 2 tahun 6%, 8% bisa. Betul, tapi ya syaratnya cukup banyak, saya rasa cukup banyak. Ya itu tadi ya, kita melihat pada hari ini pekerjaan rumahnya masih besar, daya beli masih tertekan begitu ya, kelas menengah turun. Ini kan konsumsi kan, bagaimana 55% dari aktivitas ekonomi Indonesia ini bisa digerakkan gitu ya lewat konsumsi tadi. Yang kedua adalah dari investasi, dari industri gitu ya. Bagaimana sekarang ya kita bisa lihat sendiri begitu ya bahwa industri yang menyerap tenaga kerja yang cukup besar, industri padat karya, ya menurut saya kinerjanya tidak begitu baik gitu ya. Tekstil peranan sektor swasta gitu dalam hal ini. Ya itu kan menjadi salah satu tantangan tersendiri begitu. Jadi ada beberapa syarat juga. Kita juga melihat bahwa investasi masih belum efisien. Core kita gitu ya, masih belum cukup baik dibandingkan negara-negara. Ada banyak catatan, ada banyak PR. Pak Derajat, 1 menit saja. Kita harus tutup. 1 menit. Ya, jadi 8% itu adalah 1 kali di antara ini 5 tahun itu. Untuk 2025 kita perlu minimal 5,9% targetnya. Dan itu 2025 itu berarti tahun depan? Tahun depan. Dan itu bisa dicapai kalau fiskal kita cocok, kemudian swasta. Ya, jadi swasta kita harus dorong untuk lakukan reindustrialisasi. Industri kita harus tumbuh lagi, harus kita hidupkan lagi. Dengan cara? Dengan berbagai cara, mulai dari deregulasi, debirokratisasi, insentif, termasuk pajak 12% perlu kita tinjau lagi PPN. Jadi itu senang mendengarnya ya seperti itu ya. Ekosistemnya harus diciptakan untuk itu. Baik, kalau begitu sayang sekali waktunya sudah habis. Terima kasih sekali lagi Pak Derajat, Pak Andri sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Pemirsa, kerja keras, kekompakan kabinet serta kemampuan menutup potensi kebocoran anggaran akan menjadi kunci dalam mewujudkan sejumlah kebijakan yang akan digulirkan pemerintahan Prabowo Gibran. Demikianlah program Prabowo Nomik malam hari ini. Saya Kania Sutisnawinata. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.